Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dan juga pendengar Persada FM, teman-teman muda. Jumpa lagi dengan saya Amalia Tina dalam program Gempitan Nusa Teruna. Pemirsa dan juga pendengar, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa dan juga pendengar teman-teman muda, hari ini tahun ini Hari Sumpah Pemuda mengangkat tema Pemuda-Pemudi Bergerak Indonesia Bersatu. Tentunya semangat ini juga perlu kita terapkan gitu ya sebagai pemuda-pemudi Islam untuk kita bisa bergerak dan menggaungkan syiar dakwah dengan berbagai cara yang tentunya juga sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan hari ini untuk membahasnya kita sudah hadir di studio MTA TV ada 6 perwakilan pengurus pemudi MTA di seluruh Solo Raya gitu ya. Kita akan ngobrol bagaimana syiar dakwah ala pemudi MTA. Kita kenalan dulu dengan narasumber kita satu persatu ya. Di samping saya ada Mbak Raihana Fairuz Zunairah yang menjabat sebagai Sekretaris 2 Pemudi Perwakilan Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Raihana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Masya Allah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah baik dan sehat gitu ya. Di sampingnya ada Mbak Anding Nurhayati Diah SPD, Ketua Pemudi Perwakilan Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anding. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Iya, Amalia. kabar baik dan sehat hari ini. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa gitu ya. Dan di sebelah sana ada Mbak Miftahul Jannah SE, Ketua Pemudi Perwakilan Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah baik dan sehat. Dan ini di belakang berdua ya. Di sebelah kanan ada Mbak Nurul Azizah, Ketua Pemudi Perwakilan Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nuzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agak jauh ya ini ya. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah kabar baik dan sehat. Alhamdulillah baik dan sehat. Dan di pojok sana ada Mbak Laili Nur Habibah, Ketua Pemudi Perwakilan Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Laili. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Masya Allah luar biasa ya hari ini. Narasumber kita dari 6 perwakilan pemudi MTA di seluruh Solo gitu ya, kabarnya baik dan sehat juga gitu. Dan tentunya siap untuk memberikan informasi kepada Anda nih pemirsa dan juga pendengar terkait bagaimana gitu ya syiar dakwah ala pemudi MTA gitu dari setiap perwakilan. Tentunya kami juga mengundang Anda teman-teman untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di WA dan SMS di nomor 0811 2553000. Ya, Masya Allah hari ini rame sekali ya. Ada 6 orang teman-teman saya nih yang mau ngobrol hari ini. Kita ke Mbak Raihana dulu yang dari Sukoharjo gitu. Luar biasa, kemarin baru saja sudah dikukuhkan gitu ya Mbak Raihana ya. Iya, betul, Gimana perasaannya? Perasaannya ya tentu saja bersyukur ya, Mbak. Ya karena diberi kesempatan untuk bisa berkontribusi di dakwah gitu. Jadi kita bisa berkumpul dengan teman-teman yang sefrekuensi gitu, yang punya satu tujuan yang sama gitu. Masya Allah, alhamdulillah gitu ya, bertemu dengan teman-teman yang satu frekuensi yang punya tujuan yang sama gitu ya untuk menciarkan dakwah Islam gitu. Nah, kemarin ini yang dikukuhkan kira-kira pengurusnya ada apa aja nih Mbak Rehana? Kalau dari Sukoharjo ya, Mbak. Kalau dari Sukoharjo itu ada PHT dan juga bidang sejumlah semuanya 21 orang gitu. Jadi untuk yang PHT atau pengurus harian tetap itu ada ketua 1-2, kemudian sekretaris 1-2, bendahara 1-2. Kemudian untuk bidang-bidangnya ada 4, itu ada humas dan kepemudian, kemudian ada IT media, terus SDM, dan yang keempat ekonomi kreatif atau ekraf gitu. Wow, Masya Allah lengkap sekali gitu ya. Ini tentunya dibuat gitu ya setiap bidangnya untuk memfasilitasi teman-teman pemudi yang ada di Sukoharjo untuk tentunya bisa gitu ya memaksimalkan bakat dan juga minatnya nanti di pemudi gitu. Dan begitu juga yang ada di Klaten ya Mbak Anding ya, kemarin juga baru saja dikukuhkan gitu ya, dikukuhkan oleh Ketua Keputrian MTA Pusat juga. Dan tentunya gimana nih kesannya setelah dikukuhkan Mbak Anding? Kesannya kita menjadi lebih bisa untuk berkontribusi secara resmi ya seperti itu. Jadi untuk melakukan kegiatan kita bisa
komunikasi dengan keputrian pusat maupun keputrian di perwakilan. Jadi lebih nyaman untuk bercerita atau berkomunikasi, meminta pendapat seperti itu. Iya, berarti mulai dikukuhkan kemarin mulai resmi gitu ya. Berarti sebelumnya belum resmi makanya dikukuhkan gitu ya. Tapi sebelum resmi apakah memang Klaten, pemudi Klaten, teman-teman dari Klaten ini sudah punya proker atau mungkin kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya nih, Mbak Ani? Iya, sebelum kita diresmikan dikukuhkan kemarin kita punya pemikiran untuk menggerakkan para pemudi di Klaten. Ada beberapa kegiatan sebelum diresmikan. Makanya tadi saya sampaikan kita hari ini kemarin sudah diresmikan seperti itu. Iya, jadi untuk nanti kedepannya gitu ya, kegiatan-kegiatan kedepannya akan lebih mudah, lebih enak juga untuk kita bisa konsultasi gitu ya kepada keputrian MTA Pusat gitu ya Mbak Andi ya. Masya Allah, luar biasa. Dan juga ada nih dari Sragen, ini ketuanya adalah Mbak Miftah gitu ya. Alhamdulillah juga kemarin sudah dikukuhkan gitu ya Mbak Miftah ya. Kemarin ini yang dikukuhkan apa aja nih untuk pengurusnya nih Mbak Miftah? Kurang lebih sama ya Mbak ya. Ada kalau di Sukoharjo tadi disebutnya PHT, kalau di kami ya ada ketua 1, ketua 2, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, lalu mungkin bidangnya ada perbedaan ya, karena memang mungkin menyesuaikan dengan kebutuhan di perwakilan masing-masing seperti itu. Kalau di Sragen itu ada bidang pendidikan, lalu ada bidang ekonomi, bidang keterampilan dan ekonomi bisnis. Selanjutnya ada bidang humas, ada bidang sosial, ada bidang sekretaris, dan ada bidang media. Total pengurus ada 22 orang. 22 orang ya, gitu ya. Sebenarnya agak sama dengan Sukoharjo ya Mbak Rehana ya. Sukoharjo ini ada 21 tadi untuk pengurusnya gitu ya. Kalau di Sragen ada 22. Ini memang bidang-bidangnya juga disesuaikan. Ini milihnya berdasarkan apa nih Mbak Miftah? Kami waktu itu dibentuk oleh Humas Keputrian Perwakilan ya kan ya Mbak. Jadi kami berdasarkan arahan beliau-beliau, termasuk juga berdasarkan kebutuhan di organisasi seperti apa begitu. Jadi memang bidang pendidikan ini sepertinya hanya di Sragen, sepertinya adanya ya, karena memang waktu itu dari Humas Keputrian Sragen mengusulkan kita harus ada bidang pendidikan ini ya kan. Jadi karena memang waktu itu kami mengikuti arahan beliau ya, kami bismillah adakan ini, dan memang personilnya kami ambilkan juga dari praktisi pendidikan juga, jadi yang memang berkecimpung di dunia pendidikan begitu, yakni guru ya kan. Luar biasa gitu ya. Memang ini dibuat gitu ya sesuai dengan potensi yang ada dan juga sesuai dengan kebutuhan yang ada gitu ya Mbak Miftah ya. Langsung dari arahan keputrian dari Humas ya. Iya, jadi Humas itu mungkin tangan kanan ibu-ibu keputrian pusat di perwakilan masing-masing ya kan. Oke, Masya Allah. Ini juga di belakang nih ada dari Surakarta dan juga Karanganyar yang sudah lebih dulu dikukuhkan gitu. Ini dikukuhkannya bareng atau enggak nih? Beda ya Mbak. Oh beda. Kalau di Karanganyar Januari, kalau di Surakarta Maret. Tapi di 2025 ya. Iya. Yang satu Januari, yang satu Maret gitu ya. Luar biasa. Ini berarti sudah dikukuhkan gitu ya. Kalau kata Mbak Anding, berarti resminya sudah lama nih. Kalau dari Karanganyar resminya sudah dari Januari, Masya Allah, luar biasa gitu ya. Ini tentunya juga ada untuk bidang-bidangnya gitu ya, dan susunan pengurusnya. Ini kira-kira ada apa aja kalau di Karanganyar, Mbak Kalau Ani? dari Karanganyar, ya kurang lebih sama Mbak. Dari perwakilan yang lain ada ketua, sekretaris, bendahara, itu juga ada bidang sosial, bidang ekonomi, terus keterampilan, kesehatan, seni, dan juga kaderisasi. Wah, total ada berapa itu? 20. 20 ya, iya. 20 orang. 20 orang. 20 orang, Masya Allah, luar biasa. Diresmikannya di mana, Mbak Laili? Di Majelis Perwakilan Karanganyar. Di MPK iya. gitu ya, diresmikan oleh Keputrian MTA Pusat. Iya. Masya Allah, di Januari gitu ya. Ini kan berarti sudah berjalan gitu ya. Ini sudah bulan Oktober. Ini sudah mau berakhir juga. Sudah mau setahun nih Mbak Laili. Ini apa aja nih proker yang sudah terlaksana nih? Mungkin yang menurut Mbak Laili paling persiapannya tuh paling benar-benar harus mateng, harus lama gitu, apa tuh? Kalau proker sendiri sebenarnya kita kemarin ada 4 Mbak, tapi qadarullahnya baru berjalan 1, yaitu di workshop public speaking yang dilaksanakan bulan Mei kalau nggak salah itu. Nah terus selain itu juga kebetulan Karanganyar kemarin mendapat kesempatan untuk berkontribusi mensukseskan program kerja BIKON dan Keputrian Pusat gitu di bulan apa itu ya?
kan karena di Agustus, program Agustus. yang soft skill gitu ya. Di soft skill itu. Jadi ada yang pelatihan public speaking itu ya, terus ada yang dengan Bikon dan juga ada dengan Kementerian MTA Pusat gitu. Masya Allah, luar biasa. Ini walaupun mungkin baru terlaksana satu untuk prokernya ya, tapi ada proker lain gitu ya yang mensukseskan program kerja lain begitu. Iya, betul. Mensukseskan program kerja lainnya dari Bikon juga, dari Kementerian Pusat juga. Masya Allah, luar biasa. Dan ini ada juga dari Surakarta yang Masya Allah kemarin waktu pengukuhan jadi panitia ya Mbak Nuza ya. Betul sekali. Iya, gimana nih persiapannya kemarin jadi panitia di Mbak Nuza dari teman-teman juga? Kalau persiapan kemarin lebih ke teknis ya Mbak ya, karena untuk pelaksanaan sebelum hari H itu kan pendaftaran dan sebagainya itu dikembalikan ke masing-masing perwakilan gitu. Jadi kami fokus ke pelaksanaan teknis hari H gitu. Kemudian persiapan-persiapan termasuk publikasi itu kan juga ada di Surakarta. Kemudian koordinasi dengan perwakilan lain itu juga. Iya, ini juga persiapannya kira-kira hamin berapa nih? Kami itu pertama di info tanggal 25 September, Mbak. Jadi satu bulan tepat sebelum pelaksanaan gitu. Berarti mulai disiapkan hamin 1 bulan gitu ya? Iya, pembahasan dari awal itu bersama ibu-ibu dulu. Itu tanggal 25 September di info, kemudian kami mengadakan pertemuan kecil-kecilan dulu untuk membahas konsep secara garis besarnya seperti itu. Baru kemudian kayak dibedah dulu gitu loh Mbak. Karena 4 Oktober kemarin itu juga kami mengadakan kajian juga gitu. Jadi kemarin agak ini dulu mepet gitu. banget ya waktunya ya ternyata ya. Ini deket-deketan untuk eventnya gitu ya. Ada kajian, ada juga panitia pengukuhan gitu ya. Sama Karanganyar juga ya Mbak Leili ya? Iya. Masya Allah, ini berarti Karanganyar dan Surakarta semua panitianya terlibat atau bagaimana nih? Atau ada pemilihan beberapa teman-teman yang ditugaskan gitu? Pada prinsipnya semua terlibat ya Mbak, tapi untuk hari H itu memang ada beberapa yang berhalangan untuk hadir gitu. Jadi kami plot untuk pelaksanaan tugas hari H itu sesuai dengan kehadiran gitu. Oh baik, Masya Allah luar biasa. Tapi kemarin acaranya luar biasa gitu ya, dari mbak-mbak yang dikukuhkan ini ya, dari 4 sebenarnya yang dikukuhkan ini Boyolali belum hadir gitu ya. Ini luar biasa kemarin acaranya gitu ya Mbak Raihana ya. Gimana menurut Mbak Raihana nih dengan acara pengukuhan kemarin? Alhamdulillah saya merasa terkesan gitu ya Mbak, karena semuanya insya Allah berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian untuk baik penyerahan SK-nya maupun acara kajiannya semuanya lancar gitu. Alhamdulillah gitu ya. Ini tentunya juga jadi salah satu proker besar untuk Surakarta dan juga Karanganyar gitu ya Mbak Nuza dan juga Mbak Laili ya, luar biasa gitu. Hamin 1 bulan menyiapkan kajian dan juga pengukuhan pemudi dari teman-teman di perwakilan lainnya, ada dari Sukoharjo, Klaten, Boyolali dan juga Karanganyar gitu ya. Masya Allah. Sragen, Boyolali, Sukoharjo, Klaten. Oh iya, ulangi lagi. Oke, jadi Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Sragen gitu ya, luar biasa, Masya Allah. Oke nih Mbak, kita akan lanjutkan gitu ya untuk perbincangannya, tapi kita mau istirahat sebentar dulu. Baik, pemirsa MTA TV dan juga pendengar teman-teman muda, tentunya akan kami lanjutkan setelah informasi-informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV dan juga pendengar teman-teman muda, kembali lagi dalam program Gempitan Nusa Teruna, masih dengan tema Syiar Dakwah ala Pemudi MTA. Tentunya kembali kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di WA dan SMS di nomor 0811 2553000. Ya, kita masih bersama dengan 6 perwakilan gitu ya, pemudi dari MTA gitu ya, dari seluruh Solo atau Solo Raya gitu. Ada dari Sragen, Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Surakarta dan juga Karanganyar. Ada yang baru hadir nih ya di tengah-tengah kita. Tadi saya sebutkan 6, tapi yang 1 baru hadir ini. Alhamdulillah bisa sampai sini ya Mbak Eka Tiara Aprilia gitu ya, Ketua Pemudi Perwakilan Boyolali. Gimana kabarnya Mbak Eka? Alhamdulillah sehat. Iya. Ini kenapa kira-kira nih tadi perjalanannya gimana Mbak Eka, lancar?
Dari kehujanan terus tinggal bentar lagi malah mogok motornya. Gitu. Tapi Jadi menepi dulu tadi. Iya, tapi alhamdulillah bisa sampai di sini gitu ya untuk berbagi gitu ya bagaimana programnya yang ada di Pemudi MTA Boyolali gitu ya. Masya Allah luar biasa. Ini untuk hadir di sini tadi sampai kehujanan gitu ya, sampai juga ada masalah sedikit, tapi insya Allah tidak apa-apa gitu ya Mbak Eka ya. Alhamdulillah. Ini tadi kita sudah ngobrol dengan Mbak-mbak dari Sragen, Klaten, Sukoharjo, Surakarta dan juga Karanganyar. Kita mau ke Mbak yang dari Boyolali gitu ya, dari Mbak Eka nih. Luar biasa kemarin juga habis dikukuhkan gitu ya Mbak Eka ya. Tentunya Masya Allah ini amanah baru gitu ya untuk bisa mengemban gitu ya syiar dakwah Islam khususnya di Pemudi Perwakilan Boyolali gitu. Masya Allah. Ini kira-kira ke depannya ini proker apa yang sudah direncanakan nih dari teman-teman di Boyolali? Nah, kalau di kepengurusan Pemudi Boyolali itu kan masih menetas ya kemarin. Jadi bahkan itu tuh prosesnya tuh 2 bulan, kayak singkat ya. Jadi kayak kejar-kejaran banget dari Pemilihan pengurusnya 2 bulan? Iya, 2 bulan. Jadi mulai kita sowan dulu ke sesepuhnya di perwakilan Boyolali kayak Pak Tri, Pak Wiji, Bu Lamidi kayak gitu. Terus akhirnya disetujui, terus ada kandidatnya mana nih yang akan ditunjuk jadi ketua gitu. Ada 5 kandidat dulu, terus akhirnya ditunjuklah sama Pak Tri, saya sama Mbak Desi yang jadi ketua 1 sama wakil ketua. Terus akhirnya kita gerak cepat untuk membuat proposal proposal, dan itu baru 6 orang. Masih perlu ada banyak bidang yang perlu diisi gitu. Nah, terus akhirnya kita itu ada kayak pertemuan TPA gitu, terus kita datang, terus kita cari-cari yuk siapa yang pengen ikut kepengurusan gitu, dan akhirnya ya alhamdulillah sampai 14 orang. 14 orang. Iya, 14 orang. Gitu ya, sudah 14 orang yang dikukuhkan kemarin jadi pengurus gitu ya. Ini bidang-bidangnya apa saja nih Mbak Eka? Ada, kalau di kepengurusan ada bendahara, ada sekretaris, ada bidang sosial ekonomi, ada bidang kesehatan, bidang kaderisasi, sama bidang IT medsos. Oh, Masya Allah, lengkap juga ini ya, 14 orang. Jadi setiap bidang berapa orang tuh isinya? 2 orang. 2 orang gitu ya, Masya Allah, luar biasa. Ini dengan memaksimalkan gitu ya personil yang ada, ini tetap ada beberapa bidang yang tentunya bisa mewadahi gitu ya untuk minat dan juga bakatnya pemudi di Boyolali gitu, Masya Allah. Untuk prokernya nih tadi, gimana prokernya, sudah ada rencana mungkin Mbak Eka dari Boyolali? Nah, kan baru menetas ya, jadi kita ya perlu belajar dari mbak-mbaknya yang ini sudah berjalan, sudah punya kegiatan sendiri. Nah, untuk proker sendiri baru kemarin itu tuh baru saya bagi tim kecil. Tim kecil kan 14 orang jadi 7 tim. Ada tim 1 itu dari ketua sama wakil ketua, tim 2 bendahara sama sekretaris, tim 3 ada tim bidang sosmed, bidang kesehatan, bidang kaderisasi. Kayak gitu. Nah, terus saya memberikan kebolehan kepada teman-teman untuk punya inovasi apa untuk kegiatan yang sesuai dengan bidang-bidangnya gitu. Jadi nanti masih ada pematangan proker di tanggal 16. Jadi benar-benar masih sangat berproses. Iya, gitu ya, sama sebenarnya gitu ya. Semua teman-teman pemudi ini juga masih berproses. Tapi kita juga mau lihat gitu ya Mbak Eka ya, bagaimana prosesnya teman-teman ini dari perwakilan lainnya gitu ya. Kalau dari Sukoharjo nih kira-kira Mbak Raihana gitu ya. Kan sebelum pengukuhan sudah ada beberapa proker juga gitu ya Mbak Raihana ya. Ini setelah pengukuhan kira-kira apa aja nih proker yang akan dilaksanakan gitu? Mbak, jadi sebelum pengukuhan itu kan memang sudah ada 4 kali kajian. Cuma itu yang menjalankan dari pengurus harian Mbak, PHT, dan juga dibantu sama panitianya itu teman-teman dari pemudi cabang setempat. Sama biasanya gitu itu oprek gitu, open recruitment. Nah, kemudian setelah pengukuhan ini karena banyak teman-teman yang baru dari keempat bidang itu, jadi proker terdekat kita penguatan internal dulu gitu Mbak. Jadi semacam pengakraban atau pengenalan lebih lanjut, lebih jauh lagi sama teman-teman yang lain supaya nanti kedepannya itu untuk menyusun dan menjalankan proker lebih mudah gitu.
Iya, ada untuk proker yang paling dekat ini ada pengakraban gitu ya Mbak Raihanaya. Nanti mungkin bagaimana sistemnya, apakah makrab atau mungkin ngobrol nongkrong-nongkrong cantik gitu ya. Atau mungkin bagaimana nanti akan segera disusun gitu ya untuk sistemnya bagaimana. Nah, untuk di Klaten juga tentunya ada rencana gitu ya Mbak Aning ya untuk rencana kegiatannya ataupun program kerjanya. Kira-kira apa nih dalam waktu dekat ini yang mau dilakukan dari Klaten? Tidak beda jauh dengan Sukoharjo ya Mbak, karena meskipun dari Klaten ini sudah pernah melakukan kegiatan seperti kajian di tahun kemarin tuh ada beberapa kajian, tapi untuk kepengurusan yang baru ini kita ingin sesuatu hal yang baru, yang lebih fresh. Kemarin kan kita mungkin hanya beberapa orang saja, tapi ini karena kepengurusan baru, jadi kita sama juga seperti Boyolali, kita susun sesuai dengan bidang-bidangnya masing-masing untuk mengetahui kira-kira apa sih yang sedang hype di kalangan Gen Z ini, gitu. Supaya mereka, teman-teman kita, para muslimah ini, para Gen Z tentunya itu bisa berpikir bahwa ngaji itu seru loh, ngaji itu menyenangkan loh, tidak berkumpul sama teman-teman yang ngaji itu bukan sesuatu hal yang monoton, tapi sesuatu hal yang seru. Iya, Masya Allah. Ini juga mengemas kembali gitu ya untuk mengaji ini bukan suatu kegiatan yang bosenin gitu ya Mbak Aning ya. Kita kemas kembali gitu ya kajian ini sebagai suatu hal yang seru, suatu kegiatan yang bermanfaat, seru juga ini gitu ya untuk diikuti. Ya begitu juga dengan Sragen, Karanganyar dan juga Surakarta. Ini silakan untuk disampaikan gitu ya. Kalau dari Mbak Miftah nih dan teman-teman, ada rencana apa nih ke depannya? Baik. Sebenarnya kalau dihitung dari umur kelahiran mungkin ya Mbak, itu Sragen itu termuda kedua setelah Boyolali ya. Karena proses kami juga sebenarnya dimulai awal banget itu sebelum Ramadan tahun ini sebenarnya. Tapi itu sempat mandek, lalu setelah Idul Adha baru mulai cari-cari personil sama seperti Mbak April tadi ya. Bahkan sempat qadarullahnya juga karena waktu itu benar-benar ini kemana lagi harus nyari ya kan, akhirnya wali murid saya sendiri, saya Jopri yang memang saya lihat beliau ini potensi jiwa mudanya masih ada meskipun sudah mempunyai anak 2, anaknya 3 seperti itu. Ya udah, kalau karena masih masuk di umur pemudi dan juga saya lihat kontribusi di kemajelisan juga bagus, waktu itu saya Japri, ayo Mbak gitu, ayo Bu, waktu itu saya manggilnya masih Bu gitu. Terus gara-gara pemudi ini mulai sekarang kita panggilnya Mbak ya. Setelah itu memang Sragen belum ada kegiatan baru mulai kegiatan setelah adanya instruksi pelantikan akbar kemarin karena memang sebelumnya kami sudah merencanakan akan ada kegiatan pelantikan internal yang sudah kami kemas dengan semacam talk show ya teniku, tapi karena waktu itu dipusatkan di majelis pusat bersama rekan-rekan perwakilan yang lain, akhirnya kami mengikuti instruksi yang ada dan juga kegiatan perdana kami baru saja kemarin kami kumpulkan koordinator pemudi cabang. Jadi di Sragen alhamdulillah diberi amanah oleh Allah ada 69 cabang. Jadi kemarin karena memang pelantikan ini kami agak was-was nih karena kami lihat partisipasi teman-teman pemudi di Sragen waktu itu masih kurang ketika ada kegiatan pemuda dan sebagainya, itu kehadirannya masih sangat sedikit. Jadi wah ini nanti pelantikan di pusat gimana nih gitu, kalau sedikit nanti kurang, rasanya ada penyesalan tersendiri gitu. Akhirnya kami kumpulkan bersama ibu-ibu humas kementerian yang sangat luar biasa, bahkan kami itu jujur kami termotivasi oleh ibu-ibu humas itu sendiri gitu, karena ketika kami sudah mandek gitu, kita sudah ini mau gimana lagi, ibu-ibu humas itu ada saja upaya yang masih, bahkan 69 cabang itu dijapri Mbak oleh ibu-ibu. Jadi ada ibu-ibu itu sudah punya korwil sendiri, dibagi korwil dan itu dijapri oleh ibu-ibu. Jadi wah ibu-ibu aja masih semangat, masa kita enggak. Alhamdulillah kemarin sudah terlaksana, saya lupa tanggal berapa, yang jelas dilaksanakan di cabang Sragen 2, kita kumpulkan. Alhamdulillah itu kita juga cek Mbak, karena persiapannya hanya 1 pekan, tidak ada 1 pekan. Kami undang teman-teman di 69 cabang itu, meskipun ada beberapa cabang yang tidak hadir, tapi alhamdulillah 85% ke atas itu sudah hadir. Dan alhamdulillah
kemarin kita juga ya Bismillah ini kita cek ombak juga di pelantikan kemarin gitu. Kami wah nanti yang hadir berapa ya? Ya alhamdulillah kemarin juga lumayan banyak yang hadir di majelis pusat seperti itu. Lalu untuk rencana ke depan kemungkinan ini juga tidak berbeda nih dengan Sukoharjo karena kami ingin merangkul teman-teman koor yang kemarin sudah kita perdana nih punya proyek bareng untuk ngajak menginformasikan dan ngajak teman-teman pemudi Sesragen untuk hadir di majelis pusat kemarin. Jadi karena kemarin belum sempat kenal dekat, rencananya nanti pengen PDKT gitu ya dengan internal pengurus dan juga dengan koordinator cabang seperti itu. Masya Allah, ini ya rencananya juga karena memang baru gitu ya dan ada 69 cabang yang Masya Allah luar biasa gitu ya banyaknya. Ini mau PDKT dulu deh gitu ya biar saling kenal satu sama lain gitu ya dan ditambah tadi mungkin ada beberapa cabang yang belum ada pemudinya gitu ya Mbak Mifta ya. Ini juga menggerakkan gitu ya bagaimana geliat pemudi di setiap cabang ini biar teman-teman juga tertarik, oh ternyata ada gitu ya pemudi di Sragen gitu. Nah, jadi bisa untuk tergerak, oh mau deh ikut kegiatan pemudi gitu ya, Masya Allah luar biasa. Begitupun juga untuk Karanganyar dan juga Surakarta yang sudah dikukuhkan terlebih dahulu gitu ya. Pasti sebelumnya sudah ada proker-proker yang sudah dilaksanakan gitu ya, Mbak Nuza dan juga Mbak Laili ya. Ini kira-kira ke depannya gitu ya, atau mungkin agenda terdekat nih apa nih Mbak Nuza? Oke, kalau agenda terdekat insya Allah nanti akan direncanakan ini Mbak, pelatihan gitu. Pelatihan apa tuh? Rencananya. Masih rahasia ya. Rahasia ya? Oke. Belum bisa di-spill, pokoknya arahnya ke pelatihan gitu. Pelatihan. Nanti itu proker dari program kerja dari bidang ekonomi gitu Mbak. Kira-kira kalau Surakarta ini memang kalau kegiatan apakah pasti di majelis pusat atau enggak nih Mbak Nusa? Tidak. Oh enggak. Oh iya. Kalau Surakarta tuh ada berapa cabang untuk pemudinya membawahi berapa cabang tuh? Kalau di Surakarta itu ada 5 cabang Mbak, dan 1 gelombang. Oke. Gitu. Ya, jadi mungkin nanti akan ada gitu ya. Tadi rencananya acara pelatihan gitu. Pelatihannya apa? Ditunggu gitu ya informasinya dari pemudi MTA Surakarta gitu. Nah, kalau di Karanganyar nih Mbak Laili, apa nih ke depan rencananya? Kalau di Karanganyar sendiri untuk program kerja di bulan November itu sebenarnya ada Mbak untuk menutup tahun itu soft skill juga dari bidang keterampilan. Ya nanti ada juga sebenarnya, tapi ini belum ada pembahasan detail nanti terkait tanggal dan lain-lainnya. Jadi masih mau proses untuk penutup akhir tahun dari bidang keterampilan. Gitu. Dari bidang keterampilan gitu ya, Masya Allah luar biasa. Pasti akan ada event ataupun juga kegiatan gitu ya Mbak Lailia yang mau dilaksanakan untuk menutup akhir tahun ini, tentunya ditutup dengan kegiatan yang bermanfaat gitu ya kalau dari Karanganyar gitu. Nah kalau sebelumnya mungkin proker yang sudah dilaksanakan di Mbak Laili, apa yang menurut Mbak Laili itu proker paling berkesan gitu? Kalau dari kami sendiri mungkin semuanya berkesan ya Mbak ya, apalagi yang soft skill dari Bikon Pusat kemarin dan juga dari Keputrian itu. Tapi yang benar-benar berkesan itu malah justru di public speakingnya, karena dari public speaking dengan narasumber Bu Anissa dari Semarang. Nah itu benar-benar apa ya, kita di situ tidak hanya sekedar workshop mendengarkan gitu, tetapi benar-benar audiens itu ya belajar public speaking gitu. Jadi tiba-tiba langsung ditunjuk, kamu maju ke depan langsung ngomong apa aja gitu. Jadi kan nggak hanya sekedar mendengarkan tapi juga langsung praktek langsung gitu. Masya Allah luar biasa gitu ya. Ini eventnya sudah terlaksana dengan baik, pastinya ada keinginan untuk membuat event-event yang sama gitu ya Mbak Laili ya, yang sama meriahnya, yang sama berkesannya gitu. Menurut Mbak Laili, Masya Allah tidak hanya berkesan untuk panitia, tentunya juga untuk audiens, pesertanya juga mengikuti juga antusiasme gitu ya Mbak Laili, Masya Allah. Nah untuk Mbak Nuza nih di Surakarta gitu ya, mungkin selama ini selama dikukuhkan gitu ya sebagai pengurus, apa nih proker yang menurut Mbak Nuza paling berkesan? Oke, kalau yang berkesan tentu semuanya ada cerita dan kesannya masing-masing ya Mbak. Tapi yang terakhir kemarin kajian gabungan itu ada kesan tersendiri karena awalnya itu kami tidak merancangnya sebagai dengan tema itu gitu Mbak. Jadi ada cerita di baliknya. Terus kemudian akhirnya mengusung tema itu dan menggandeng Ibu Dr. Parwanti, dan di pembahasannya itu memang kita mengusung dari sudut pandang kesehatan gitu Mbak. Ternyata perempuan ini memiliki peran yang sangat krusial gitu di kehidupan dalam lingkup sosial paling kecil yakni keluarga gitu. Bukan hanya sebagai seorang ibu tapi sebagai seorang anak itu juga punya perannya tersendiri gitu. Ini eventnya tanggal berapa Mbak Nuza? Tanggal 4 Oktober. Oh 4 Oktober, di mana tempatnya? Di Majelis Pusat. Di Majelis Pusat, kemarin, ya. Oke. Tajuknya apa Mbak Nuza?
Kemarin topiknya tentang kesehatan, Mbak. Peran perempuan, peran wanita dalam mewujudkan kesehatan keluarga. Oke, peran wanita dalam mewujudkan kesehatan keluarga gitu ya, bersama dengan Dr. Parwanti. Iya. Oke, Masya Allah, luar biasa. Ini juga tentunya ke depan akan ada event-event yang menarik juga gitu ya Mbak Nuzaya, untuk tentunya bisa mewadahi teman-teman pemudi ini untuk punya kegiatan yang bermanfaat gitu, dan juga tentunya seru juga, tidak hanya bermanfaat tapi juga seru untuk diikuti dan tentunya nggak ngebosenin gitu kalau tadi katanya. Nah, ini Mbak Eka sudah dengar gitu ya dari 5 perwakilan, kira-kira sudah ada bocoran atau mungkin contekan rencananya, aduh saya mau bikin program ini deh gitu, sudah ada belum nih Mbak Eka? Ya sudah ada. Kira-kira mau nyontek dari yang mana nih? Mungkin ya apa itu amati tiru modifikasi kali ya. Ya itu. Kalau untuk rencana yang paling dekat itu kita pertemukan dulu dengan kepengurusan pemudi, Ibu Keputrian sama koordinator pemudi cabang. Karena di Belo itu ada 41 cabang. Perlu ya kan kita perlu apa ya, perlu PDKT dulu. Perlu PDKT gitu ya kata Mbak Mifta. Juga Mbak Eka mau nyontek juga gitu ya, untuk mau PDKT dengan 41 cabang ya Mbak Eka ya. Masya Allah, luar biasa. Ini tentunya juga untuk pemudi teman-teman, ini kan juga ada kesibukan lainnya gitu ya, selain jadi pengurus pemudi mungkin ada yang bekerja, ada yang mungkin masih kuliah gitu ya, ada yang mungkin bahkan mengurus keluarga gitu. Kalau Mbak Eka kan sudah bekerja, gimana kamu mungkin nanti bagi waktunya nih Mbak Eka? Ya kita belajar, ya saya juga lagi belajar untuk membagi waktu. Ya mungkin kalau Senin sampai Jumat kan ngajar, TK, terus pulang ya masih ngelesin. Ya mungkin Sabtu Minggu itu yang punya apa ya, hari free untuk berkegiatan. Oke, Masya Allah. Ini tentunya juga kembali gitu ya, disesuaikan dengan waktu luangnya teman-teman yang lain gitu ya Mbak Eka ya. Tadi untuk Mbak Eka memang sudah ada pembagian jadwalnya untuk Sabtu Ahad, ini digunakan untuk kegiatan lainnya. Nah, juga ada yang sudah berkeluarga nih Mbak Laili. Masya Allah, luar biasa. Ini walaupun sudah berkeluarga tapi tetap pemudi ya Mbak Laili ya. Iya, usianya masih pemudi. Iya, masih pemudi, masih muda ya. Ini gimana Mbak Laili kamu bagi waktunya nih selama ini? Alhamdulillah suami karena juga aktif di kepemudaan, jadi sudah saling paham gitu ya. Jadi bahkan support terbaik untuk segala kegiatan adalah suami. Oh gitu, Masya Allah, luar biasa gitu ya, selalu mensupport, selalu mendukung gitu ya untuk setiap kegiatannya Mbak Laili. Tentunya juga dari keluarga, dari masing-masing Mbak juga semuanya mendukung gitu ya untuk kegiatan-kegiatan baik yang nanti juga akan direncanakan. Luar biasa. Ini untuk hari ini terima kasih Mbak Eka, Mbak Raihana, Mbak Andi, Mbak Mifta, Mbak Laili dan juga Mbak Nuza sudah ngobrol-ngobrol di MTA TV. Semoga tentunya nanti ke depan programnya sukses selalu gitu ya. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itu tadi pemirsa dan juga pendengar wawancara saya bersama dengan 6 perwakilan pemudi ya. Ada dari Boyolali, Sukoharjo, Klaten, Sragen, Karanganyar dan juga Surakarta. Tentunya saya Amaliatina mohon undur diri. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.